pagi anak-anakku semua, apa kabarnya? Ya, pasti semua baik. Ya, supaya lebih semangat lagi anak-anakku, kalau ibu guru mengatakan apa kabarnya, semua menggerakkan baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Ya, ya, silakan. Sekarang ibu guru tanya apa kabarnya? Ya, semua menjawab baik, sangat baik, luar biasa. Yes, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh bertemu kembali walaupun melalui media ini. Namun, anak-anakku semua harus semangat ya. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Karena itu, anak-anakku semua menyiapkan Alkitabnya, buku-buku tulisnya, juga HP Android atau mungkin ada yang melalui laptop. Kalau sudah siap semua, kita akan memulai pelajaran kita. Anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan dengan gerakan ya. Kita menyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk, kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berkumpul. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang keragaman fauna. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kami, biarlah memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat-Mu di dalam proses belajar ini. Sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan juga boleh bermanfaat bagi kami, bermakna di dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku semua, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, pelajaran kita tentang Allah menciptakan keragaman flora. Apa itu flora? Itu dunia tumbuh-tumbuhan. Coba lihat di sini, ada tumbuhan apa? Ya, ada tumbuhan sawi. Juga ada buah apa? Buah rambutan. Nah, itu macam-macam dari flora yang kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, flora ini Tuhan ciptakan pada hari keberapa lagi? Ya, hari yang ketiga. Dan flora ini bermanfaat baik bagi manusia juga bagi hewan. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran yang baru tentang Allah menciptakan keragaman fauna. Allah menciptakan keragaman fauna. Ya. Bahan Alkitabnya diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 28, Mazmur 36 ayat 6 sampai 8 dan Mazmur 104 ayat 10 sampai 25. Oke, silakan buka Alkitabnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk meliterasi Alkitab. Silakan baca Kejadian itu, Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 28. Ya, setelah membaca, adapun tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, menunjukkan sikap bersyukur atas keragaman fauna. Yang kedua, mencatat berbagai keragaman fauna di lingkungan sekitarnya. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi hewan, manusia, dan tumbuhan saling bergantung atau membutuhkan. Yang berikut, menganalisis tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna.
Dan terakhir, menerapkan berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian keragaman fauna. Misalnya dengan menyusun doa pendek. Itu tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, anak-anakku semua, kita belajar tentang fauna. Nah, apa itu fauna? Ya, pasti anak-anakku sudah tahu toh. Fauna itu adalah dunia hewan atau dunia binatang. Nah, guru kasih kesempatan anak-anakku melihat di sekitarnya, di sekitar rumahnya kah. Coba lihat apa saja yang termasuk binatang atau hewan yang kalian lihat di sekitarnya. Ya, mungkin anak-anakku melihat ada anjing, ada kucing, ada ayam, ada kambing, ada capung, ya ada bebek, kerbau, atau sapi, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang anak-anakku lihat kan? Ya. Atau coba bayangkan anak-anakku. Mungkin anak-anakku sudah pernah ke kebun binatang. Ya. Pernah melihat Suaka Marga Satwa di sana tuh. Ya, di sana ada binatang. Binatang apa saja? Ya, mungkin anak-anakku melihat gajah, harimau, orangutan, dinosaurus, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang lain yang anak-anakku lihat. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kita melihat gambar ini ada hewan ternak atau peliharaan yang sering kita pelihara di rumah. Nah, ada gambar apa saja? Coba lihat, ada gambar babi, ada gambar anjing, ada gambar ayam, itik, kucing, kambing, sapi, ada juga ikan, kelinci, kuda, ada juga kerbau, dan ada juga angsa. Ya, semua itu adalah ternak yang dipelihara dengan cara tersendiri yang Tuhan ciptakan toh. Berikut, coba kita lihat binatang liar. Binatang liar ini, coba lihat gambarnya. Binatang apa saja yang ada di gambar? Ya, ada gambar harimau, ada gambar apa lagi? Ya, ada gambar singa, buaya, dan ada juga gambar, yang terakhir gambar apa? Ya, gambar beruang. Itu binatang liar. Berikut, coba lihat gambarnya lagi. Yang termasuk binatang melata atau binatang yang merayap. Gambar apa yang pertama? Ada ular. Ya. Ada cicak. Ya. Ada apa lagi gambarnya? Ya, coba sebutkan yang dua itu. Ya. Ada ulat, itu semua, dan masih banyak lagi binatang-binatang melata atau merayap. Oke. Apa lagi? Coba kita lihat binatang-binatang yang bersayap. Binatang yang bersayap pada gambar ini, binatang apa saja namanya? Ya, ada capung, ada elang, juga ada kelelawar, ya, dan masih banyak lagi itu. Itu semua termasuk binatang-binatang. Nah, binatang-binatang yang ada ini atau fauna yang ada ini, apakah betul bahwa Allah yang menciptakannya? Ayo anak-anakku, mari kita buka Alkitabnya, kita lihat, coba semua buka di Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 28. Nah, kita baca ya. Ayo mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya,
Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan semua itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anakku, benar bahwa Allah yang menciptakan beragam fauna itu yang ada, dan Allah juga mengatakan setelah menciptakannya amat baik. Jadi semua yang diciptakan, binatang-binatang yang diciptakan Allah itu, Allah mengatakan baik. Nah, masih ingat tidak pelajaran kita pertama tentang penciptaan, urutan-urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6? Nah, coba kita lihat fauna ini atau hewan atau binatang ini Allah ciptakan pada hari yang keberapa? Ayo. Ya, hari yang ke-5 dan hari yang ke-6. Nah, hari yang ke-5 Allah menciptakan binatang yang ada di udara dan juga binatang yang ada di dalam air. Kemudian hari yang ke-6 Allah menciptakan apa? Allah menciptakan binatang yang ada di darat dan juga manusia. Wah, anak-anakku semua, ternyata Allah menciptakan fauna itu. Memang betul toh Allah yang menciptakan fauna itu atau binatang-binatang itu, menciptakannya dengan baik adanya. Nah, anak-anakku semua, binatang itu diciptakan oleh Allah. Coba kita lihat apakah berguna bagi tumbuhan, juga berguna bagi manusia. Nah, coba kita lihat gambar ini, gambar kerbau. Kita perhatikan, kita cermati dulu ya, gambar kerbau ini. Apakah berguna bagi manusia dan juga tumbuhan. Nah, coba pikir-pikir dan lihat pengalamannya. Binatang ini berguna tidak bagi tumbuhan? Kita lihat dulu bagi tumbuhan apa berguna tidak. Nah, ternyata berguna. Coba ketika kerbau ini mati, kemudian dia membusuk, kemudian menjadi bakteri. Nah, dalam bakteri itu mengandung unsur hara. Unsur hara yang membuat tanah itu menjadi subur. Kemudian kita tanami tumbuhan, tumbuhan menjadi subur. Berguna tidak bagi tumbuhan? Iya, kerbau ini ketika mati berguna bagi tumbuhan. Nah, apalagi kira-kira gunanya kerbau ini bagi tumbuhan? Coba lihat kotorannya ya, kotoran kerbau ini. Ketika sudah lama, itu akan menjadi pupuk bagi tanaman. Ya, ketika kita menanam tanaman, tanaman akan menjadi subur. Dan masih banyak lagi kegunaan dari hewan ini untuk tumbuhan. Ya, jadi betul toh berguna bagi tumbuhan.
Kita akan melihat lagi, kerbau ini berguna tidak bagi manusia. Ya, kita melihat berguna tidak bagi manusia ini kerbau. Ternyata berguna ya. Coba lihat. Ya, ketika dipotong, ya, dan dagingnya sudah jadi, kita masak, kita konsumsi, kita makan. Berguna tidak bagi manusia? Ya, menjadi makanan manusia. Dan jadi dagingnya bisa kita konsumsi. Itu baru dagingnya. Ya, coba lihat kulitnya lagi. Ya, kulitnya ini ketika bisa dikelola, ya, di pabrik-pabrik di manakah? Ternyata kalau ada yang dari kulit binatang, atau kita pakai tas. Tas itu terbuat dari kulit binatang, ada yang terbuat dari kulit binatang. Berguna tidak bagi manusia? Ya, tas itu berguna bagi manusia. Nah, itu baru kulit lagi. Kita lihat tenaganya. Ya, tenaga yang dimiliki oleh kerbau ini, kalau kita lihat dulu-dulu, ternyata berguna. Apa gunanya? Ternyata kerbau ini bisa dipakai untuk membajak sawah. Walaupun sekarang ya sudah ada traktor, jadi kadang kerbau ini tidak dipakai lagi. Tapi dulunya berguna tidak bagi manusia? Ya, berguna, tenaganya. Kita lihat lagi yang kecil-kecil ini, apa? Tanduknya. Ya, tanduknya ternyata berguna juga. Coba lihat rumah Toraja yang di depannya itu. Rumah ada Toraja kan? Biasa ada tanduk kerbau yang menjadi hiasannya yang cantik. Wah, juga kita lihat kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat dengan kreasi yang bagus. Jadi kulit tanduk ini bisa berguna untuk apa? Kerajinan tangan, misalnya mungkin membuat apa? Sisir dan seterusnya. Ya, jadi ternyata bahwa binatang ini, kerbau ini bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, coba kita perhatikan rantai makanan ini. Anak-anakku semua, rantai makanan ini. Nah, coba lihat rumput. Rumput. Ya. Rumput itu dimakan oleh misalnya kambing yang ada di sini. Kambing lagi dimakan oleh manusia. Kemudian mati manusia menjadi bakteri. Bakteri itu kemudian akan membuat subur tanaman. Begitu seterusnya. Jadi ternyata bahwa ciptaan Tuhan ini saling berhubungan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baik tumbuhan membutuhkan apa? Tumbuhan membutuhkan binatang dan juga manusia. Juga seterusnya manusia juga membutuhkan tumbuhan dan hewan. Sama dengan hewan, hewan juga membutuhkan tumbuhan dan manusia. Nah, anak-anakku semua, ternyata binatang yang diciptakan Tuhan itu sangat berguna baik bagi tumbuhan maupun bagi manusia. Karena itu kita perlu mensyukuri bahwa Allah menciptakan binatang bagi kita yang sangat berguna dalam kelangsungan hidup kita, ya kan? Nah, sehingga kita menikmati ciptaan Tuhan ini, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi bukan hanya mengucapkan melalui misalnya doa, tetapi harus kita buktikan rasa syukur kita itu dengan apa? Memelihara, menjaga, dan merawatnya, bahkan memanfaatkannya dengan baik binatang-binatang ciptaan Tuhan itu. Berarti anak-anakku semua tidak boleh merusaknya. Nah, coba anak-anakku semua, coba kita melihat cara merawat salah satu binatang ini. Pasti kalian sudah tahu binatang ini toh, yang namanya kelinci. Bahkan juga anak-anakku sudah pernah merawatnya. Bahkan sekarang mungkin merawat binatang ini. Nah, binatang ini cantik toh. Nah,
punya telinga yang besar, ya, matanya bagus, berwarna-warni juga, ada yang putih dan seterusnya. Makanannya juga apa? Nah, yang kita perhatikan di sini cara merawatnya atau pengalamannya. Nah, pasti anak-anakku sudah pengalaman merawat binatang ini, ya kan? Nah, Ibu Guru akan memberikan contoh cara merawatnya. Ya, yang pertama adalah diberi makan dan minum yang cukup. Apa makanannya? Nah, biasa kita kasih apa? Ya, biasa kita kasih daun ubi jalar, daun kangkung, apalagi beluntas, dan sebagainya. Kemudian kita kasih minum yang secukupnya. Kemudian apa lagi cara merawatnya? Yaitu pasti kita menyediakan kandang yang membuat dia nyaman, ditempati kandang. Ya. Setelah jadi kandang, apa lagi yang kita buat? Ya mungkin kita buat kotak-kotaknya untuk tempat kotorannya. Nah, cara merawatnya toh? Ya setelah jadi, di dalam sudah hidup, pasti kita harus rutin membersihkan kandangnya supaya dia juga hidup sehat, ya kan? Nah, biasa juga ada orang yang kelinci ini dia rawat dengan caranya apa lagi? Yaitu dia rapi-rapikan bulu-bulunya supaya kelihatan bersih, cantik dilihat. Nah, itu cara merawat kelinci. Nah, anak-anakku semua itu baru salah satu. Masih banyak lagi cara merawat binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Lebih khusus, binatang-binatang atau hewan yang termasuk peliharaan. Ada ayam, bagaimana cara merawatnya. Ada babi, bagaimana cara merawatnya. Kerbau, ya. Coba anak-anakku itu mencari atau mungkin pengalamannya cara-cara merawat binatang itu. Ya. Jadi itu cara mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan, yaitu binatang-binatang itu. Jadi bukan hanya mengucapkan terima kasih melalui doa, tetapi ya juga dalam pemeliharaan. Nah, anak-anakku semua, mari kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita ini. Kita mengatakan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakan binatang ini kepada kita melalui doa. Kita kasih contoh bagaimana doa itu. Kita kasih contoh. Kita mengatakan terima kasih untuk banyak jenis fauna yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya bermanfaat untuk kebaikan kami. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu doa kita kepada Tuhan. Tapi bukan hanya doa tadi toh. Selain berdoa, ucapan atau rasa syukur kita itu kita nyatakan dalam cara kita menjaga, cara kita memelihara, merawat, dan juga cara kita mempergunakan dengan baik ciptaan Tuhan itu. Yaitu fauna yang diciptakan Allah yang berguna bagi kita semua. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita saat ini, Ibu Guru memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan dalam 1 minggu ini, yaitu ceritakanlah pengalamanmu dalam memelihara salah satu fauna pada sepanjang minggu ini. Ya, jadi pokoknya ceritakan pengalamanmu dalam memelihara mungkin salah satu atau 2 fauna pada sepanjang minggu ini. Iya. Nah, anak-anakku semua, selamat memelihara ciptaan Tuhan. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Ya, semua siap? Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam mempelajari bahwa Allah lah yang menciptakan fauna bagi kami
yang sangat berguna dan bermanfaat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi ungkapan syukur kami kepadamu melalui cara-cara kami merawat apa yang Tuhan berikan. Bukan kami merusaknya Tuhan, tetapi kami akan memanfaatkannya dengan baik di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, selanjutnya kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.